kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Jadi kalian bisa nonton video ini. Ya, jadi kenalin nih, kita berdua ini adalah host dari program ini. Sebelum mulai nih, gua sama teman gue mau kenalan dulu. Jadi kenalin, nama gue Riko dan Ceca. Nah, jadi kita berdua yang bakal membawakan program ini. Jadi kita bakal mulai nih untuk membawakan berita-berita terbaru yang lagi panas di Indonesia. Jadi berita pertama apa nih? Jadi berita pertama itu adalah 3 anak saya, ini bukan anak saya sih, maksudnya ada 3 anak yang diperkosa. Setelah dilaporkan polisi, justru polisinya menghentikan penyelidikan. Waduh. Wah, langsung tiba-tiba berhenti aja gitu ya? Iya, padahal si ibu yang punya anak ini, dia tuh udah berusaha untuk menunjukkan barang bukti, terus kayak ya udah melaporkan ke pihak yang berwajib ya sebenarnya ya. Iya. Tapi responnya justru di luar dugaan. Responnya justru malah menyatakan kalau si ibu ini pelapor adalah orang dengan gangguan psikologi, dengan gangguan jiwa. Sangat disayangkan karena kekerasan seksual untuk anak-anak di bawah usia itu adalah hal yang nggak bisa ditoleransi sebenarnya. Iya sih, setuju. Ditambah dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Dilakukan oleh ayah kandung sendiri yang merupakan mantan dari suami si ibu ini. Iya. Terus mungkin ya sebagian dari teman-teman komentar ini berpikir, tapi kan lu nggak lihat sendiri buktinya gitu. Gimana bisa kita percaya kalau ini tuh emang anaknya yang diperkosa, bukan ibunya yang punya gangguan kejiwaan. Jadi setelah melapor ke beberapa tahap, ibu ini kan selalu ditolak ya. Ditolak dalam artian penyelidikannya tuh nggak bisa dilanjutin karena merasa bahwa ya ini bukan salah dari anaknya gitu, ini salah dari si ibunya. Tapi ada momen dimana dia ke LBH Makassar ya kalau nggak salah. Iya, LBH Makassar. Ke LBH Makassar, dan di situ dinyatakan bahwa memang benar anak dari ibu-ibu ini tuh mengalami pelecehan seksual gitu karena ada luka-luka di area-area paha dan sekitarnya. Iya. Padahal udah nyampe situ aja kasusnya malah ditutup. Jadi makin mempertanyakan nih, kepolisian bagaimana lanjut tindaki. Bahkan baru ini ada update beritanya karena viral nih beritanya di mana-mana. Akhirnya Mabes Polri pun meminta untuk kasus ini dibuka lagi. Berarti emang harus ada gerakan dulu ya. Iya, harus ada gerakan keras dulu baru bisa lanjuti. Iya. Ya, nah untuk berikutnya nih kita bakal bahas lagi-lagi tentang manusia lagi nih kita. Tapi yang ini agak mengkagetkan. Kenapa? Karena ada ibu yang terjebur ke sumur sedalam 12 meter bisa berenang. Iya, dan bertahan selama 1 jam. Iya. Kalau kayak gini mah, jadi Pak mending jadi atlet pon aja. Iya, bener. Potensi yang seperti ini nih yang harusnya digali sama pemerintah. Bayangin, sumur 12 meter ya. Anggaplah dalam airnya 2 meter. Kan tekanannya kenceng tuh ya. Iya, tapi dia bisa bertahan selama 1 jam. Iya, wah, gua aja berenang di 1,5 meter enggak. Iya, makanya dia berusaha ngambang-ngambang itu kan berat, nggak gampang gitu loh. Akhirnya pun setelah 1 jam itu terus diselamatinnya juga sama tim SAR, akhirnya bisa diangkat dengan selamat. Iya, nih pemerintah mungkin ya kalau misalnya ada pihak dari pemerintah yang nonton, bisa nih ibu ini tuh dicari terus ya digali aja gitu potensinya. Iya. Kalau misalnya udah terlalu tua jadi atlet, mungkin jadi pelatihnya, mengganti pelatih yang sekarang. Iya, bisa minta tips dan trik gitu, bertahan di sumur 12 meter selama 1 jam. Iya, belum tentu tuh gue juga bisa. Iya, makanya gue juga belum tentu bisa sebenarnya sih. Lanjut aja kali ini kita. Ya lanjut, kali ini nih kita kita menyalurkan keresahan hampir semua masyarakat, terutama masyarakat Jaktim tentang aduan parkir liar. Abang parkir goib ya, apalagi yang di Indomaret itu. Iya, lu pernah ngalamin nggak? Barusan tadi Serius? ke Indomaret beli rokok kan, parkir motor, helm nggak gue lepas, gak gue kunci stang, masuk, bang rokok 1. Gue ngeliat keluar, aman tuh, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada ya. Baru duduk, tiba-tiba, bang 2.000. Ya elah kata gue, bener-bener. Tapi kalau sebenarnya ya, kalau gue sendiri ya mikir kadang nggak enak juga gitu kalau nggak ngasih. Kayak sebenarnya dengan kita memberikan uang 2.000 rupiah aja itu kayak udah bisa membantu dia gitu nggak sih secara ekonomi. Walaupun emang nggak langsung kelihatan kayak 2.000 bisa apa, tapi kan emang 2.000-nya bukan dari gue doang, dari banyak orang. Cuman emang di sisi lain kayak gini tuh bikin agak meresahkan ya, kayak
tidak ada di awal tiba-tiba muncul gitu di akhir. Iya, apalagi kalau parkir liar gitu sendiri kan sebenarnya juga udah diatur ya. Iya benar. Tapi masih tetap aja tuh ada oknum-oknum. Oknum, Oknumnya bukan nggak semua tempat ada ya. Mm-mm. Terutama ini kalau di sini tuh di daerah untuk pembuatan sertifikat tanah. Mm-mm. Jadi ada program pendaftaran sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintah Jaktim. Tapi ternyata di situ ada pungli dan parkir liar itu. Itu bikin warga yang datang merasa diresahkan dengan adanya hal seperti itu. Iya, mungkin masalah parkiran ini bisa dijadikan resmi aja gitu ya. Maksudnya kalau misalnya emang dia mau jadi tukang parkir tetap gitu Iya, ya. diresmikan aja gitu sama RT atau sama pengurus sekitar lah. gitu. Orang yang berwenang di tempat itu mungkin bisa diresmikan. Jadi pasang spanduk itu parkir 2.000. Iya, jadi orang-orang tahu gitu, nggak kaget gitu kan. Iya, nggak kayak Indomaret kan parkir gratis. Tapi depannya sekarang ada kotak merah parkir 2.000 ya, bener-bener. Jadi gimana ini ya? Iya, pemerintah lakukan tugasmu. Iya. Berikutnya. Selanjutnya nih, dari kita udah bahas-bahas manusia, sekarang kita mau ke dunia tumbuh-tumbuhan. Sekarang tumbuhan bawah laut. Nih, apaan tuh? Tumbuhan bawah laut, jadi kita bakal bahas soal onigiri. Waduh, iya. Onigiri. Atau suka onigiri nggak? Suka sih, enak soalnya. Enak ya. Nah, onigiri yang ini beda nih. Beda. Apa? Jadi ini suatu kebanggaan sebenarnya sih buat kita. Indonesia siap ekspor sushi bulan depan. Warga Jepang bilang rumput laut Indonesia pahit. Waduh, kenapa nih bisa pahit nih? Walah, sushi buatan Indonesia ini mah buat sarapan enak banget sih ini. Iya sih, tapi kok bisa pahit ya kulitnya ya? Ya mungkin kayaknya harusnya nggak makan pakai kulit sih. Ya soalnya kirain gara-gara limbah, tapi kan limbah pabrik sembarangan dibuang bisa jadi ya di laut main buang limbah pabrik, rumput lautnya jadi asem gitu, pahit. Jadi pahit kan. Iya, tapi ini sih sebenarnya nih enak nih. Sarapan pakai kopi sama rokok satu. Aduh, enak banget sih ini sih sebenarnya. Udah enak banget tuh. Cuman ya makannya dibuka dulu soalnya ini mah nasi pakai isi. Iya sih. Salah sih sushi bener. Iya sih. Cuman ya buat yang mau makan sushi versi Indonesia ini jangan lupa kulitnya dibuka dulu. Iya, karena ya dikhawatirkan ini kan agak pahit ya. Iya. Takutnya karena limbah-limbah gitu kan, efeknya ke badan kita juga. Takutnya begitu. Iya. Jangan lupa dibuka dulu ya. Betul. Nah, lanjut lagi nih, kita mau bahas soal tanam-tanaman. Kali ini kita mau bahas soal petaninya nih. Dia tuh punya sejuta inovasi. Sejuta inovasi. Tapi sayangnya dia gagal panen nih. Iya, gagal panen. Jadi Pasukonto gagal panen. Jadi sejuta inovasi yang dilakukan, katanya buah parenya malah jadi pahit. Iya. Sayang banget nggak sih, kayak pasti dia sudah melakukan segala macam bentuk usaha untuk membuat parenya tidak pahit nggak sih? Iya, udah lakuin sejuta inovasi. Dia gagal panen, jadinya pahit. Jadi pahit. Aduh, sayang banget nih. Mungkin nih sekali lagi pemerintah bisa nih melihat orang-orang petani-petani kita gitu, lebih diperhatikan bahwa ternyata petani-petani kita nih banyak yang punya inovasi bagus. Iya, termasuk berusaha membuat pare yang tidak pahit. Cuman gara-gara gagal panen aja ini sih. Udah nunggu 3 bulan bikin pare nggak pahit, ataunya ya pahit-pahit lagi. Ya. Sama kayak udah nunggu harapan, ujung-ujungnya dijatuhin. Aduh. Kayaknya pengalaman ya, Cah. Iya, nggak usah dibahas nih kalau itu mah. Oke, skip. Berikutnya aja nih. Iya, selanjutnya nih kita abis bahas-bahas yang agak berat, kita mau ke dunia entertaining sedikit nih. Apa tuh? Jadi kemarin tuh gue lagi nge-scroll Twitter. Iya, lagi nge-scroll kan asik. Tiba-tiba apa nih? Kok buku yang pernah gue baca judulnya Cantik Itu Luka. Iya. Tiba-tiba dibilang apa sih, wanita itu pelacur. Lah, gue mikir dong, apa nih? Terus gue baca threadnya. Iya dong. Baca threadnya, ternyata orang yang ngepost ini nggak pernah baca bukunya. Aduh. Ya ampun, itu kalau kita baca ya itu isi Twitternya hujatan semua tuh. Iya sih. Langsung mungkin niatnya dia itu untuk apa ya? Untuk speak up gitu ya. Zaman sekarang kan kayak lagi zamannya speak up. Tapi ini nih, kita tuh kalau mau speak up ya nggak bisa asal speak up. Mesti dicari tahu dulu nih, kira-kira apa yang mau kita speak upin ini udah nyata, maksudnya udah bener-bener kejadiannya seperti ini atau belum, atau bahkan speak up-nya ini setengah-setengah gitu. Dia tahu informasinya setengah-setengah. Jadi informasi yang dia sampaikan justru blunder. Dianya jadi bahan bulian netizen. Iya, udah tahu netizen suka bully, dikasih kesempatan. Iya, netizen apalagi Anda mainnya di Twitter. Iya, jangan. Twitter tuh pinter-pinter. Iya, jangan di Twitter tuh. Bahkan nyampe penulis novelnya sendiri tuh bikin statement.
Apa statementnya? Bahaya baca buku atau bahaya tidak membaca buku. Beuh. Nah, Abis udah itu, yakin. ini kena sih. Kena sih. Gua yang nggak menulis komentar-komentar seputar buku cantik itu luka aja merasa kena gitu ya. Kena kan kayak. Kena. Waduh, makanya mas-mas yang ini tolong literasinya ditingkatkan. Iya. Rajin-rajin dibaca. Bukan mas-mas ini doang sih, kita semua ya. Iya, Kita harus semua semuanya ya. sih. Iya, mulai meningkatkan minat literasi gitu. Atau seenggaknya ya mulai sekarang kita harus belajar lah untuk memilih-milih kutipan-kutipan, karena nggak semua kutipan itu ternyata emang ya maknanya bisa langsung diartikan begitu aja Iya, ya. kadang ada kutipan apa maknanya lain. Iya. Kayak air susu dibalas air tuban. Iya. Ya nggak mungkin kan kayak lu dikasih susu lu kasih air tuban. Iya, nggak benar gitu. benar. Apalagi ini kan novel ya, maksudnya berarti ada cerita awal, cerita tengah, cerita akhir gitu. Iya. Dimana kalau misalnya kita nggak baca langsung bisa aja terjadi kesalahpahaman seperti yang mas-mas ini lakukan Iya, gitu. bener banget. Jadi rajin-rajin membaca untuk sobat komentar semuanya. Betul. Lanjut. Wah, ini Apa nih? bingung sih, sedih sih ini, Wah, sedih banget ya. Sedih banget ini. Kita dapat kabar duka cita nih. Iya, aduh. Di depan rumah gue saya udah pasang bendera kuning. Oh ya? Iya. Ya ampun. Iya, jadi seperti yang semuanya tahu ya. Jadi setelah hampir 12 tahun menemani kita, Kurama Biju ke-9 akhirnya mati. Tuh, ya. Sedih banget. Udah jangan nangis. Gue udah kenal lama banget loh, kayak dari Naruto kecil tuh. Iya. Aku tuh kenal, kenal banget. Kenal banget. Tapi tiba-tiba ya seperti tahu Ya, takdir ya. takdir akhirnya Tidak ada yang memisahkan. tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Iya. Dan di sini ada berita bahwa seorang pria menangis karena Kurama mati dan ketahuan oleh istri. Nah, diduga nih si suami ini tuh nggak pernah kelihatan nangis di depan istrinya. Iya. Jadi kayak tiba-tiba gitu ya ngeliat Tiba-tiba. suami nangis, kamu kenapa? Kurama mati Kurama gitu. mati. Aduh. Iya. Mungkin bagi istrinya Kurama siapa? Jangan-jangan selingkuhan kamu Iya, ya. aduh. Waduh. Tapi untung istrinya di sini nggak emosi. Iya, ya. untung Jadi istrinya kayak, sabar. Jadi Kurama siapa gitu. Oh, udah kamu nggak tahu gitu. Iya. Suaminya udah keburu sedih, namanya sedih jangan ditanya-tanya lah. Iya. Apalagi ya pokoknya buat Naruto ke depannya tetap kuat walaupun Kurama udah nggak ada. Iya, kita semua harus kuat ya. Iya, harus kuat pokoknya. Oke, jadi sobat The Commenters, nggak kerasa banget nih. Ternyata udah lama banget dan udah banyak banget ya berita yang kita bawain. Iya, mulai dari berita yang tegang-tegang sampai yang menyayat hati. Yang menyayat hati, betul. Nah, iya. Jadi semoga kedepannya masih apa sih negara ini nih makin banyak nih berita-berita yang seru. Ya, jadi dan kita juga ada konten ada gitu konten ya. gitu Iya, ya, bener betul. banget. Jadi ini thank you banget nih semua yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Gua Riko. Gua Ceca. Sampai jumpa di komentar berikutnya. Bye bye.